Ya sebetulnya sih nggak harus, cuma nggak pantas kalau rambut pendek gitu. Seorang seniman hampir 80% gondrong. Malah kalau pelukis rapih nggak pantas. Kalau acak-acakan malah bagus gitu. Halo Cah, perkenalkan saya Deo dari LPM Solidaritas Fisip Unsut. Dan kali ini saya sedang berada di kediaman salah satu pelukis kondang se-Banyumas, yakni Kimugo. Halo Kimugo. Sebelumnya bisa dikenalin Bapak? Nama saya Mugo Sumedi ya, tapi panggilan saya adalah Kimugo. Ya, profesi saya seorang seniman. Seniman utama lukis ya. Yang kedua seni klasik begawan. Yang ketiga itu wayang golek kontemporer. Itu yang saya dalami di dunia seni. Nah, kita mau kulik tentang seni lukisan nih Pak. Jadi sejarah awalnya Bapak ini tertarik melukis itu gimana Pak? Sebetulnya bukan cita-cita. Ini cuma pelarian aja gitu. Bahkan kita tadinya takut mau jadi seniman. Kenapa saya merasa takut? Karena saya terpengaruh dengan sinetron yang namanya sinetron Rosman. Pada waktu itu masih TV-nya hitam putih, masih cuma ada TVRI. Tok. Nah, di situ ada peran seorang seniman yang dibawakan oleh Eng Sabto Hadi, Matias Mucus, juga seorang mahasiswa. Di situ diceritakan sehidup seorang seniman, khususnya seni lukis, itu hidupnya susah. Jadi saya merasa takut. Oh, apa iya sih? Tapi rasa takut itu menjadi apa ya? Pendongkrak buat saya. Masa iya sih? Sampai sesusah itu gitu. Ternyata saya mau terjun total pada tahun 90-an. Totalitas saya terjun di dunia seni. Saya yakin kalau saya terjun totalitas kepada dunia yang saya geluti, insya Allah pasti akan menikmati hasilnya. Itu aja. Berarti awal melukis itu Bapak dari masuk institut seni atau gimana? Tidak, saya ada turunan. Turunan? Iya, ada turunan dari bapak. Berarti belajar dari Bapak ya? Iya, karena bapak saya juga seorang seniman, pemain wayang wong, terus ketoprak, ya, juga pelukis, bikin background untuk ketoprak, untuk wayang wong, gitu. Itu bapak saya bikin. Berarti memang sudah darah seni ya mengalir? Ya. Cuma itu tadinya bukan cita-cita saya, karena cita-cita saya gagal dan pekerjaan lama saya merasa persaingan semakin banyak, jadi saya ambil keputusan, saya punya hobi melukis. Tahun 88 saya mencoba melukis, ternyata karya saya banyak yang suka. Akhirnya ya itu saya ngambil keputusan tahun 90 saya totalitas dunia seni saya geluti. Sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu aliran seni apa sih yang Bapak ambil tuh? Saya karena berkiblat kepada Basuki Abdullah, realis. Realis. Iya, realis. Bisa dicoba jelasin nggak realis itu apa sih? Kira-kira ada teman yang nggak tahu. Realis itu gini, lukisan yang nyata. Ya kalau kita melukis wajah orang, ya seperti aslinya. Oh. Gitu. Seperti foto gitu. Hasilnya. Itu realis. Nah, untuk setiap satu lukisan itu biasanya Bapak butuh dana berapa sih? Itu Modalnya. Di sini saya layani dari yang ekonomi lemah sampai ekonomi menengah, itu saya layani. Karena tergantung medianya. Kalau mau yang murah ya medianya karton. Ya, itu namanya kartonnya dari karton Gloria. Jadi seperti kertas foto zaman dulu. Bahkan di belakangnya itu nggak tembus air. Gitu. Itu kalau yang murah, yang harga 250, 300 ribu. Tapi kalau mau yang mahal ya yang jutaan itu pakai kanvas. Media kanvas, terus catnya juga cat minyak khusus untuk melukis.
Berarti kalau misalkan rentang harganya lukisan dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu ditentukan berdasarkan media Ya, dan alat. dia terus kalau wajah, melukis wajah itu dihitung. Dihitung, berarti kesulitannya juga. Umpamanya ya, ada satu orang, satu wajah ukuran sekian, 50 kali 60 itu harga 1 juta. Iya. Nah, bagaimana kalau orang dua? Itu paling nggak ini 1.500.000. Sudah lengkap sampai frame-nya kita kanvas. Ukurannya bisa 80 kali 60 cm, bahkan ada yang semeter mintanya, tergantung mintanya. Gitu. Semakin banyak orangnya, semakin mahal. Gitu. Kenapa? Karena semakin banyak orangnya kita bekerjanya semakin lama juga, gitu loh. Iya. Gitu. Nah, dalam misalkan kurun waktu 1 tahun, kira-kira bisa ada berapa lukisan yang bisa Bapak buat? Situ ngitungnya gini aja, satu hari satu dah. Itu pasti. Ya, saya ini selama buka di sini, saya belum pernah nganggur. Kecuali saya sengaja kepengen istirahat. Ini saya yang masuk udah kerjaan ini untuk hari esok udah 4 karya yang belum saya garap. Bahkan biasanya menjelang hari raya itu sampai numpuk kerjaan. Jadi kita kasih waktu paling cepat 1 minggu orang itu pesan. Bahkan kalau saya repot itu ada yang bantuin saya, tapi saya ukur teman saya ukur kemampuannya. Oh ini mampu nih, nah kita panggil, ini tolong bantuin saya, nanti baru finishingnya saya. Karena kita bagi-bagi rezeki sama teman. Iya. Gitu. Dan kita juga bukan melukis wajah toh, melukis pemandangan, mural di sekolah-sekolah. Kemarin saya alhamdulillah bulan waktu corona itu saya nggarapi sekolah-sekolah SD, SMP di lingkungan Purwokerto sampai ke Adibara. Nah, dari selama Bapak melukis ini, ada gak sih lukisan yang menurut Bapak tuh sangat sulit gitu dibikin? Dan itu apa? Kalau lukisan wajah, ya lukisan wajah, tuntutannya harus persis, harus mirip. Jadi nggak ada istilah, oh ini gampang, itu nggak ada. Karena apa? Seluruh dunia manusia itu nggak ada yang sama, hanya sekedar mirip, sekalipun dia kembar. Iya ya. Bener gak tuh teman-teman? Iya. Kalau bila saya pernah dituntut sama, Pak, ini nggak sama Pak sama ini. Saya jawab, ini kecil, ini gede, ya jelas nggak bisa sama, gitu. Nah yang persis banget kayak gini, saya bilang nggak bisa. Kalau dituntut sama, kalau dituntut mirip, persis, saya sanggup. Karena apa? Kalau dituntut sama, berarti saya sudah melebihi Tuhan. Iya nggak? Kenapa alasannya saya bilang begitu? Tuhan menciptakan manusia berapa miliar, tidak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Hanya mirip. Itu Tuhan menciptakan manusia, nggak ada yang sama. Apalagi kita ciptaan Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang sama. Jelas nggak mungkin. Foto aja yang udah canggih begitu, bikin abstrak ini 1 dengan 2 sampai 3 ke sana, pasti beda. Pengaruh warnanya kurang lah, waduh apanya yang kurang, masih ada perbedaan. Itu. Terus kalau misalkan ada gak sih lukisan yang menurut Bapak ada kesan yang mendalam gitu selama Bapak melukis? Ini melukis wajah atau melukis di luar wajah? Apa aja sih selama Bapak berkarir di dunia perlukisan? Yang berkesan itu kadang-kadang melukis yang mistik. Iya, yang saya sering sekali dimintain waktu saya masih di Jakarta, saya melukis Nyi Ratu, ya, Kanjeng Ratu Kidul. Itu yang pesan itu dari Pemdak Metro Jaya. Jadi saya pernah menggambar di sana juga berapa kali. Di sini juga saya sering dimintain suruh gambar itu Nyi Ratu Kidul. Itu punya kesan. Kalau saya gambar itu, saya taruh di sini, mantu saya, cucu saya pada takut. Balikin balikin gambarnya. Iya pada takut. Memang pengaruhnya gede banget itu, walaupun lukisan ya, tapi sangat mempunyai paling kita melukis dengan betul-betul jeli ya. Auranya tuh lain.
Berarti makanya kalau kalian jadi pelukis itu jangan sembarangan, harus punya benteng dulu di sini. Kalau mau bikin apa lukisan-lukisan yang berbau mistik itu harus punya benteng diri. Gitu. ada pengalaman horornya gitu nggak sih Pak selama? Ya pernah lah. Berarti pernah. Ya pernah. Begitu sudah selesai, terus datangnya itu yang pesan kan saya spiritual ya, ahli, dia punya kewaspadaan mata hati yang sangat tajam. Dia bisa komunikasi dengan Nyi Ratu. Itu ada memang pelajarannya. Begitu saya selesai, udah nih Pak, ini udah selesai ya Pak. Dia sementi dulu begini. Terus dia begitu 10 menit dia sudah selesai, dia bilang sama saya, Pak, tolong itu giwangnya sebelah kiri kurang 1 mata permatanya. Perasaan saya nggak kurang gitu ya. Begitu saya teliti benar, kurang 1, kanan sama kiri nggak sama. Ini loh permatanya tuh. Kalau zaman dulu tuh ada permata intan, gitu, atau berlian, itu ada. Setelah selesai, nanti saya garap lah malam habis sisa, saya bilang. Udah selesai, saya ngopi apa, saya masih di Jakarta itu. Jam 2:30 kurang lebih lah, saya mau tiduran gitu. Saya didatangi putri-putri dayang-dayang itu, diciumin saya. Akhirnya saya bangun. Astagfirullahaladzim. Tapi dia rupanya dia senang ratunya dilukis ya. Jadi bagus barangkali menurut dia, ya dia nyiumin pelukisnya. Saya jadi nggak bisa tidur sampai pagi. Itu. Nah dari tadi kita ngobrol di belakang kita udah ada lukisan yang bagus banget nih Pak. Ini bisa diceritain gak nih? Kira-kira lukisannya gimana? Justru kadang-kadang kalau orang yang paham seni, ya, dia nggak mau yang natural. Ini nggak natural kan? Kalau dideketin kan asal-asalan, kayak asal-asalan. Ini melukisnya saya pakai palet ya, bukan kuas, bukan palet, pisau palet. Nanti kalau nggak ngerti pisau palet itu di saung ada. Ini jadi cuma bas gitu kan. Seperti lukisan semi abstrak, nggak murni abstrak. Ya bisa masuknya ini bukan abstrak tapi ekspresionis. Kalau yang kecil kemarin itu abstrak, sudah dibeli sama mahasiswa Unsut buat dibawa ke Jakarta oleh-oleh. Kecil. Begini tuh saya ukuran tadi yang waktu itu datang udah diberesin sama saya. Yang ada gambar kucing, ada gambar ikan gitu. Itu segitu, kecil. Itu bagus. Dia tahu seni dia walaupun masih muda. Dia abstrak. Itu murni abstrak. Itu berapa Pak? Saya jual murah, nggak sampai 1 juta, cuma 400.000. Kalau ini? Oh kalau ini ya, ya segitulah. Karya saya belum laku jual mahal. Cuma saya jual waktu. Oh asik. Kalau saya bikin seperti ini paling 1 jam, 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah jadi. Kalau laku 500.000 lumayan kan? Nah, iya. Kita jual waktu, bukan jual karya. Karya kita belum laku. Nggak seperti teman-teman saya bisa laku 20 juta, 50 juta. Gitu. Tapi karena kita beda kelas gitu ya. Dia sangat kuat juga, dia lulusan dari ISI teman saya. Itu di Gombong. Dia masih muda, masih di bawah saya, selisih 10 tahun atau 15 tahun. Belum ada 50. Saya sudah 60 lebih usia saya. Seharusnya saya udah banyak pengalaman tentang lukisan, tapi saya sibuk dengan pekerjaan pesanan orang sih. Jadi nggak ada kesempatan untuk berkarya gitu. Jadi sangat jarang saya berkarya. Berarti kalau misalkan membuat pesanan orang itu menurut Bapak itu bukan berkarya? Itu kita jual waktu aja, jual jasa. Kalau karya saya hargain 250, murah banget. Gitu? Saya karya 1,5 hari ya, saya kerja 3 jam. Selesai, 1 wajah.
satu orang. Tapi kalau karya yang betul-betul berkarya 2 jam, 3 jam kita berkarya itu bisa laku jutaan ke atas. Itu baru karyanya laku 5 juta, 10 juta. Iya, teman saya pakai begini karena udah punya nama besar. Itu. Kalau kita kan baru luang lingkup Jateng ya. Banyumas, Jateng. Kalau teman saya udah nasional, bahkan internasional. Jadi ini saya baru lihat satu lukisan Bapak. Kita bisa ngeliat lukisan-lukisan lain Bapak gak? Oh ya bisa. Wah, di mana tuh Pak? Saung saya. Saung. Iya. Oke, teman-teman lanjut kita ke saung. Nah, teman-teman, kita udah ada di saung Bapak Kimugo ya. Kimugo. Jadi bisa jelasin lukisan-lukisan Bapak semua ya? Sama Iya. ada penghargaan-penghargaan Iya. juga. Nah, ini dari ini dulu. Kelihatan nggak di shopping ini? Nah, ini bukan cat ya. Ini tanah gunung ya. Kita pilih ya tanah yang bagus, yang warnanya juga bagus. Nah, ini juga ini dari tanah gunung. Ini dari tanah gunung, ini juga dari tanah gunung. Ini. Nah, ini foto saya waktu pakaian begalan ini itu. Kalau ini biasa pakai cat minyak, ini cat minyak. Ini juga tanah liat, menggambarkan seorang tua yang berjuang keras. Ini juga tanah ini pernah dipamerkan juga. Yang paling mahal kira-kira yang mana nih? Yang paling mahal? Ya paling inilah. Yang ini. Iya. Karena ini sulit ya menggunakan tanah itu media tanah. Ini sangat sulit karena menggambarnya nggak bisa sembarangan waktu. Harus pagi hari, cuaca masih dingin, atau sore hari. Karena apa? Kalau siang nggak berani, cepat kering. Oh iya. Cepat kering, jadi membuat gradasi, membuat ini sulit. Jadi kita menggunakan waktunya pagi hari. Jadi dia masih belum panas kan. Gitu. Kalau penghargaannya ini kenang-kenangan penghargaan dari pameran Sepur ya. Sepur itu singkatan dari Seniman Purworejo. Nah, di situ yang mengadakan pameran di sana bertingkat nasional itu dari Kodim ya. Kodim Purworejo itu. Kalau ini melukis bersama, ini jangan di Purbalingga. Juga ada juga yang dari ini dari mana ini? Purbalingga juga. Iya, yang dari Wonosobo ada juga, tapi saya belum dibingkain ya. Banyak saya penghargaan banyak. Nah, ini ada foto kenang-kenangan siapa yang kenal dengan tokoh ini. Ini yang tengah. Titut Edi Purwanto, seniman atau budayawan, seniman teater di sana. Kemarin saya perform bareng di sana, diadakan acara kolosal yang temanya Putri Jerami Emas di Pangebatan. Itu di lapangan Pangebatan pada waktu itu saya juga ikut. Nah, ini nih Pak, ngomongin kehidupan pegiat seni nih Pak. Ya. Kenapa sih Pak orang-orang yang suka seni, yang bekerja di bidang seni itu identik sama orang yang rambutnya gondrong? gitu. Ya sebetulnya sih nggak harus. Cuma nggak pantas kalau rambut pendek gitu. Nah, seorang seniman hampir 80% gondrong. Gitu. Jadi kayaknya kalau menjadi seniman rambutnya pendek tuh kan kayaknya kurang pas gitu. Kurang pas ya. Oh, berarti nggak ada niat apanya gitu atau ada sejarah di balik itunya nggak? Ya, yang jelas jadi kelihatan benar loh.
oh ini loh orang seni, itu aja sebetulnya sih, nggak ada keistimewaan apa-apa gitu. Mungkin ya pendapat orang beda-beda gitu. Kalau pandangan saya sih itu aja sih. Ya kesannya pantas lah gitu kalau rambutnya gondrong. Dalang rambut gondrong sama rambut pendek, gagah yang panjang rambutnya. Pelukis juga gitu, malah kalau pelukis rapih nggak pantas. Jadi kalau acak-acakan itu malah bagus gitu. Nih Pak, dari tadi saya salah fokus sama baju Bapak, Ikatan Pelukis Banyumas. Itu iya. apa tuh Pak? Bisa dijelaskan? Iya, salah satunya saya juga seorang pengurusnya juga. Pengurus. Ketuanya sengaja kita pilih yang muda. Satu, karena pola pikirnya juga lebih cerdas. Kalau yang muda kan kerjanya juga lebih cepat gitu. Ikatan Pelukis Banyumas itu seharusnya bukan Banyumas wilayah sini saja ya. Wilayah Banyumas, tapi paling utama adalah wilayah Banyumas. Tapi bukan berarti nggak boleh wilayah Banyumas Raya. Banyumas Raya mana sih? Cilacap, gitu. Purbalingga, Banjarnegara, itu Banyumas Raya masuknya. Saya juga terlibat di dalam itu, Banyumas Raya. Jadi di Purbalingga itu juga kalau ada acara ya saling mengunjungi. Seperti kemarin ada acara pameran lukisan di Banyumas Raya, termasuk pelukis-pelukis Jogja, ada 5 orang yang sudah punya nama besar di Jogja, itu orang Banyumas. Siapa yang kenal dengan Pak Nasirun? Itu seorang pelukis besar itu di Yogyakarta, itu asli orang Banyumas, orang Merah Koya gitu. Banyak itu. Sutarman juga orang Banyumas. Kalau kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan sama Ikatan Pelukis Banyumas ini ada gak Pak? Oh iya, banyak. Kegiatannya banyak. Yang terakhir kemarin pameran bersama di gereja Tokaraja. Itu karena gereja itu sudah masuk cagar budaya. Iya, jadi kita dikasih tempat di situ. Juga pementasan ada seni Tionghoa dengan seni Jawa itu dikolaborasi situ, jadi meriah. Ya, pelukis juga tampil dipamerkan hasil karyanya. Yang terakhir kemarin Pekan Budaya itu rutin ya diadakan di Kota Lama Banyumas, itu Pekan Budaya. Kita juga aktif di sana. Juga ada pameran di Gedung Tua, di dalamnya ada karya seniman-seniman IPB atau pelukis Banyumas. Jadi dibagi wilayahnya sebagai humas wilayah selatan, utara, ya, timur itu ada. Bagi-bagi. Ketuanya tetap satu, yang dipimpin oleh ketua IPB itu Mas Jan Ahmad. Selama puluhan tahun Bapak melukis, pernah nggak sih ngerasa bosen atau suntuk, jenuh gitu, pengen berhenti gitu? Atau kalau berhenti sih enggak, karena kita kan ada tuntutan keluarga. Iya, kita walaupun sekarang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita kan masih nafkahin anak istri, bukan anak tapi istri gitu loh. Jadi otomatis kita nggak bisa leha-leha gitu loh. Sekalipun saya udah nggak menyekolahkan anak, ya kan, anak itu sudah punya lapangan pekerjaan sendiri gitu. Jadi kalau itu bertanya tentang kesuksesan, ya, sukses itu yang bagaimana sih? Nah, seorang seniman sukses yang bagaimana? Apa harus kaya? Jawabannya gimana? Mungkin sukses masing-masing orang, Pak. Menurut Bapak udah sukses atau belum? Sudah. Saya sudah sukses, sangat sukses. Dilihat dari apa ya? Tapi bukan berarti kaya loh.
Ya. Saya punya cita-cita jadi pelukis. Saya hanya cita-cita saya paling utama itu sepakat dengan istri saya. Saya harus bisa menghidupi anak saya dan bisa menyekolahkan, targetnya harus minimal SMA atau STM. Ya. Ternyata alhamdulillah itu sudah lulus semua, bahkan dikasih lebih sama Allah sampai kuliah semua tiga-tiga. Itu bagi saya juga satu suksesan. Saya dari dulu sampai sekarang seorang seniman pakai Vespa terus, nggak pernah ganti. Kalau sekarang Vespa cuma buat pajangan itu. Jadi sekarang apa? Saya sudah menikmati sekarang. Kalau dulu kita nggak bisa menikmati karena apa? Dituntut kebutuhan dapur, gitu loh. Sekarang saya jadi seniman sangat menikmati. Anak sudah sukses, gitu. Cucu saya sudah banyak. Saya masih bisa berkarya, itulah. Makanya seniman itu prinsipnya berkarya sampai ajal menjemput. Untuk menutup nih Pak, mungkin dari bapak-bapak sekalian ada gak sih tips atau kiat-kiat untuk teman-teman kita yang pelukis pemula atau yang baru memulai melukis, mungkin dari Ki? Kalau kamu atau jenengan itu senang dengan sesuatu ya yang mau didalami, baik seni maupun pekerjaan yang lain di luar seni, itu harus totalitas kalau ingin menikmati hasilnya. Jangan setengah-setengah, nanti orang tidak akan mengenal kamu, profesi kamu itu apa, gitu loh. Makanya dalam hidup itu ada manage-nya. Di usia 20 tahun ke bawah, waktu-waktu mencari ilmu. Usia dari 20 sampai 25 itu untuk mencari pengalaman. Umur 25 kamu harus bisa mengambil ketentuan yang mana nih yang mau kita menjadi profesimu. Harus mengambil keputusan. Ini loh yang saya dalami. Ini loh yang saya geluti. Orang akan mengenal kamu. Tapi kalau kamu mengacak, sekarang pekerjaan ini, besok ganti lagi, orang tidak akan mengenal kamu. Itu. Jadi segala sesuatu harus totalitas, jangan setengah-setengah. Totalitas kuncinya. Iya, Ya. itu. Hei rakyatku, bangsaku, dari Sabang sampai Merauke, Inyong Ambon, Inyong Batak, Java, Bali, Madura. Anda boleh beragama Islam, tapi bukan berarti saudara jadi orang Arab. Anda boleh beragama Kristen, tapi bukan berarti saudara jadi orang Yerusalem. Anda tahu, di negeri ini boleh beragama apa saja. Ingat, saudara adalah bangsa Indonesia yang sudah terpatri di dadamu Bhinneka Tunggal Ika dan di bawah naungan Garuda Pancasila. Maka dari itulah, janganlah jadi pemuda loyo, janganlah jadi pemuda pemalas. Jadilah pemuda yang kreatif dan produktif. Bangun, bangkitlah dari tidurmu. Sing-singan dengan bajumu digantungkan cita-cita setinggi langit, agar saudara bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini, negeri ini. Kau anak muda sebagai penerus bangsa, merdeka. 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 Merdeka.